Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet, menegaskan bahwa target timnya adalah mengincar juara ASEAN Cup 2024. Target tersebut tentu akan cukup sulit untuk diwujudkan. Pasalnya, Filipina menempati grup yang tak mudah karena harus bersaing dengan timnas Indonesia dan Vietnam. Persaingan ini nantinya terjadi di grup B ASEAN Cup 2024. Sebagai informasi, hanya 2 tim dari setiap grup yang berhak melaju ke babak semifinal. 2 tim yang mewakili grup B diperkirakan bakal menjadi milik timnas Indonesia dan Vietnam. Tom Saintfiet sendiri mengakui bahwa persaingan grup B tak akan mudah bagi Filipina. Namun, pelatih asal Belgia itu masih percaya timnya memiliki peluang bahkan untuk mengamankan gelar juara. Saya di sini untuk menang, kami ingin menang dalam segala aspek, kami ingin memenangi ASEAN Cup, mungkin sekarang dan mungkin 2 tahun dari sekarang, kata Tom Saintfiet. Founder Football Institute Budi Setiawan menyebut peran DPR sangat dibutuhkan dalam upaya membuka peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini terkait dengan proses naturalisasi pemain berdarah Indonesia yang lahir di Belanda, Jens Raven dan Calvin Verdonk. Sekali lagi, kita membutuhkan energi dan semangat Bapak Ibu di DPR RI untuk segera memproses naturalisasi Jens Raven dan Calvin Verdonk. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk memperkuat timnas Indonesia yang akan berjuang di Pra-Piala Dunia 2026, kata Budi Setiawan. Desakan untuk memproses naturalisasi kedua pemain tersebut bukan tidak berdasar. Apalagi, Budi Setiawan mengaku telah mendapatkan informasi dokumen untuk Jens Raven dan Calvin Verdonk sudah di DPR sejak 18 Mei 2024. Hanya tinggal menunggu tanda tangan Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Kita hanya bisa mengetuk pintu hati Ibu Puan untuk membantu percepatan proses naturalisasinya, imbuh Budi Setiawan. Timnas Indonesia akan menjalani laga pra-Piala Dunia melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Untuk mengalahkan Irak, kita butuh semua pemain yang visible, karena bukan tidak mungkin tiba-tiba ada pemain yang cedera atau sakit. Meskipun kabarnya Irak akan menggunakan pemain lapis kedua, tetap tidak boleh diremehkan. Justru ini adalah kesempatan untuk mendapat poin penuh lawan Irak. Selain untuk memastikan lolos ke round 3 PPD juga akan menaikkan peringkat Indonesia, katanya. PSSI menyampaikan kabar terbaru soal proses perpindahan Federasi Calon Pemain Timnas Indonesia, Martin Paes, yang sampai saat ini tak kunjung tuntas. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa penyebab Martin Paes belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terbentur regulasi FIFA. Namun Arya Sinulinga menjelaskan, ada celah yang bisa dimanfaatkan PSSI agar penjaga gawang FC Dallas tersebut bisa berpindah federasi dari KNVB Belanda. Masih ada celah kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda, dan ini sudah konfirmasi dengan KNVB Belanda, jadi ada syaratnya, katanya menambahkan. Dia mengungkapkan, syarat yang harus dipenuhi agar Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, mewujudkan keinginan Martin Paes adalah dengan menjadikannya warga negara Indonesia, WNI. Syarat tersebut sudah dipenuhi oleh penjaga gawang berusia 26 tahun ketika resmi mengambil sumpah sebagai WNI di Kanwil Kemenkumham, Jakarta. Jay Itzes dipastikan akan telat bergabung dengan Timnas Indonesia usai klubnya Venezia resmi lolos ke final playoff Serie B. Venezia sukses mengalahkan Palermo di leg kedua dalam final untuk merebut tiket promosi ke Serie A Sabtu dini hari WIB. Klub Jay Itzes berhasil menang dengan skor 2-1 atas Palermo berkat 2 gol Tanner Resman dan Antonio Candela yang hanya bisa dibalas own goal Michael Svoboda. Atas kemenangan ini, Venezia dipastikan melaju ke semifinal playoff dan akan bertemu antara pemenang Cremonese atau US Catanzaro. Adapun final untuk memperebutkan tiket promosi ke Serie A bakal digelar 2 kali. Jadwalnya, leg pertama dilakukan 31 Mei, sedangkan untuk pertemuan kedua pada 3 Juni mendatang. Melihat jadwal ini, Jay Itzes dipastikan bakal telat gabung Timnas Indonesia. Pasalnya Shin Tae-yong akan menggelar TC lebih dulu pada akhir Mei untuk persiapan melawan Irak serta Filipina. Kemudian skuad Garuda juga dijadwalkan uji tandang menghadapi Tanzania pada 2 Juni 2024. Dengan masih adanya jadwal bersama Venezia, maka Jay Itzes berpotensi absen ketika lawan uji coba. Besar kemungkinan bek berusia 23 tahun ini akan terbang ke Indonesia usai membela Venezia. Jay Itzes pun akan mengejar waktu untuk persiapan karena laga Timnas Indonesia digelar 6 Juni menghadapi Irak.
Emil Audero resmi tak masuk skuad timnas Italia di Euro 2024. Mungkinkah kepastian tersebut membuat sang pemain sepakat untuk menjalani proses naturalisasi untuk bergabung ke timnas Indonesia? Timnas Italia sudah merilis nama-nama pemain yang akan memperkuat tim di ajang Euro 2024 nanti. Tidak ada nama Emil Audero dalam daftar pemain Gliazzurri. Tak juga mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Italia, membuat Emil Audero disebut lebih baik untuk naturalisasi ke timnas Indonesia. Kualitas Emil Audero akan sangat berperan bagi skuad Garuda yang tengah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sejauh ini, PSSI sendiri mengatakan pihaknya sama sekali belum melakukan pendekatan kepada kiper Inter Milan tersebut. Arya Sinulinga, selaku anggota Exco PSSI, juga mengklaim pihaknya belum memproses perihal naturalisasi Audero. Menarik dinantikan langkah Emil Audero dan PSSI. Banyak para pecinta sepak bola tanah air berharap kiper 27 tahun itu bisa segera menjalani proses naturalisasi dan bergabung ke timnas Indonesia. Cyrus Margono, seorang penjaga gawang yang bermain untuk Panathinaikos B di Yunani. Beberapa waktu yang lalu, Cyrus Margono telah resmi menjadi WNI setelah melakukan sumpah. Akan tetapi, di sisi lain, Cyrus Margono masih belum membuat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terpincut. Meskipun sang penjaga gawang blasteran Iran Ashesing Indonesia ini memiliki tinggi mencapai 119 cm. Lantas, apakah yang membuat Shin Tae-yong tak kunjung memanggil Margono yang sudah jadi WNI? Performa sosok Margono mungkin menjadi salah satu alasan yang membuat STY tak kunjung memanggilnya. Sebagaimana dilansir dari laman transfermarkt.co.id, sang kiper memang berada di Panathinaikos B yang berkompetisi di Super League 2 alias kasta kedua. Sementara itu, di sisi lain, kiper berusia 22 tahun ini memang tak banyak mendapatkan menit bermain di klubnya itu. Untuk musim 2023-2024, ia baru mencatatkan 8 penampilan di Super League 2. Baca juga, laga penentuan. Jay Idzes bersama Venezia FC bakal hadapi Palermo di semi-final leg 2 playoff promosi Serie A, mencatatkan 720 menit bermain, 12 kali kebobolan, dan hanya 1 kali clean sheet. Dari total 36 laga yang dilakoni Panathinaikos B, berarti Margono lebih sering berada di bangku cadangan. Bahkan beberapa kali juga ia tidak berada dalam skuad yang diboyong oleh Panathinaikos B.